Makin terpojok, Roy Suryo bagikan video menaki akun Holil Qomas, sebut kata azan. Bahwa hukum harus ditegakkan. Semua yang terlibat dalam peristiwa Tolikara harus diseret ke pengadilan dan dihukum yang setimpal. Takbir. Sekarang pertanyaannya, kalau itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah, tadi sudah disampaikan oleh Kiai Khalil Ridwan, berarti Presiden Jokowi dan pemerintahannya telah melanggar undang-undang. Betul? Saya melawan. Meskipun saya pribadi juga tidak setuju dengan analogi atau pilihan diksi dari Menteri Agama Gus Yakut untuk membandingkan kegaduhan azan dan gonggongan anjing, saya tidak setuju. Tapi saya juga melawan kalau hal ini dikapitalisasi sebagai alat untuk mencari keuntungan seperti mengerahkan massa 212 jilid 2. Saya harus melawan. Saya objektif bahwa saya pribadi sampai detik ini masih meyakini bahwa Menteri Agama Gus Yakut salah pilihan diksi untuk membuat analogi tentang kegaduhan azan. Sayangnya kenapa diksi yang dipilih itu adalah soal anjing tadi gitu kan, bisa lah pakai diksi yang lain, misalnya apakah kucing yang lagi apa atau burung yang lagi bersuara keras, itu kan bisa. Itu saja. Berita 11.com Jakarta. Menteri Agama atau Menaki Yakut Holil Qomas alias Gus Yakut semakin terpojok. Dia dilaporkan sejumlah kalangan ke polisi lantaran membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Di sisi lain, Roy Suryo menampar para pendukung Yakut Holil Qomas yang menyebut mantan Ketua Umum GP Ansor itu tidak pernah menyebut kata azan. Roy Suryo membagikan video wawancara Gus Yakut yang durasinya lebih panjang dari video sebelumnya. Dalam video berdurasi 2 menit 20 detik itu, Gus Yakut terang-terangan menyebut kata azan karena dikatakan tidak ada kata azan dalam wawancara YKC yang viral itu. Ini bukti otentiknya. Jika rekaman yang lebih panjang dari yang disebut dipotong, kata Roy Suryo yang membagikan video Gus Yakut di akun Twitter @krntRoySuryo2 pada hari Sabtu 26 Februari. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora itu mengajak masyarakat untuk mendengarkan baik-baik video Gus Yakut tersebut. Jadi kalau tidak dipotong malah lebih jelas lagi. Dan ada kata-kata tersebut semuanya. Silahkan dengarkan baik-baik. Asli, jelas Roy Suryo. Mereka bisa melakukan menggunakan speaker itu sebelum azan dan setelah azan. Bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya, tidak ada pelarangan. Aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi marsadat. Karena kita tahu misalnya di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola, masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu bersama mereka semua menyalakan toanya di atas. Kayak apa? Itu bukan siaran tapi gangguan di sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim. Saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian rumah ibadah muslim bunyikan toa sehari 5 kali dengan kencang-kencang secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, kepada kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan speaker di musola, masjid. Monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk siar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Kuasa hukum Roy Suryo, Pitra Romadoni, memastikan kliennya bukan orang pertama yang mengunggah konten pernyataan menaki akun Holil Qomas di media sosial. Kami pastikan Roy Suryo bukan yang pertama mengupload video tersebut, kata Prita dalam keterangannya pada hari Senin 28 Februari. Menurut Pitra,
Sebelum Roy Suryo mengunggah di Twitter video pernyataan Gus Yakut yang dianggap membandingkan pengeras suara di masjid dengan gonggongan anjing, sudah banyak beredar di media sosial.